Sahabat petunjuk Al-Quran, pernahkah engkau beristighfar ratusan kali, namun hatimu tetap sesak, tubuhmu tetap sakit, dan doamu terasa seperti memantul kembali tanpa jawaban? Pernahkah engkau bertanya diam-diam di relung batin terdalam, mengapa aku memohon ampun, tetapi hidupku tak kunjung lapang? Jika pertanyaan ini pernah singgah walau sekejap, jangan kau usir, karena justru disitulah pintu ma'rifat mulai terbuka. Banyak manusia menyebut istighfar dengan lisannya, tetapi egonya masih berdiri tegak seperti tembok yang menghalangi nurullah. Mereka memohon ampun, namun diam-diam masih merasa memiliki kuasa atas hidupnya. Mereka berkata, "Ya Allah, ampuni aku." Tetapi di dalam dada masih tersembunyi keyakinan bahwa kesembuhan datang dari usaha, dari obat, dari kekuatan diri. Disinilah tamparan lembut itu datang. Selama engkau masih merasa ada, selama engkau masih merasa mampu, istighfarmu belum menyentuh samudra hakikat. Istighfar bukan sekedar kalimat, ia adalah pengakuan terdalam bahwa engkau tiada, bahwa engkau fana, bahwa tiada daya dan kekuatan sedikit pun kecuali tajalli darinya. La haula wala quwwata billah bukan sekedar pengakuan bahwa engkau lemah, tetapi pengakuan bahwa engkau tidak ada tanpa Dia. Saat kalimat ini turun dari lisan ke hati, lalu tenggelam ke dasar kesadaran, disitulah fana mulai bersemi. Engkau berhenti melawan sakitmu, engkau berhenti menuntut sembuh, engkau berhenti bernegosiasi dengan takdir. Yang ada hanyalah kepasrahan total kepada Sang Kekasih. Dan anehnya, justru saat itulah banyak tabir terangkat. Karena sakit bukan musuh, ia adalah utusan. Ia datang untuk meruntuhkan kesombongan yang tak mampu dihancurkan oleh nikmat. Dalam pandangan makrifat, kesembuhan bukan tujuan utama, melainkan buah samping dari luruhnya ego. Ketika tubuh masih sakit tetapi hati telah tunduk, ketika raga masih lemah tetapi jiwa telah bersujud total, disitulah nurullah mulai bekerja dengan cara yang tak bisa dipahami akal. Ada yang sembuh raganya, ada yang sembuh batinnya, dan ada yang diberi keduanya. Namun semua itu bukan teknik, bukan metode, melainkan tajalli dari rahmatnya yang turun pada hati yang benar-benar kosong dari klaim diri. Bayangkan sahabat petunjuk Al-Quran, hatimu adalah sebuah cermin yang diciptakan untuk memantulkan cahaya ilahi. Sejak awal cermin itu jernih, tetapi perjalanan hidup, luka, ambisi, ketakutan dan keakuan menempel seperti debu tebal. Engkau lalu berdiri di depan cermin itu dan berkata, "Di mana cahaya Tuhan?" Padahal cahaya tak pernah pergi, yang ada hanyalah debu yang menutupi pantulannya. Istighfar dalam makrifat bukan memanggil cahaya, tetapi membersihkan cermin. Setiap astaghfirullah yang diucap dengan kesadaran fana adalah satu sapuan lembut pada permukaan cermin. Bukan dengan marah, bukan dengan memaksa, tetapi dengan kerendahan hati. Ketika debu mulai menipis, engkau tidak menciptakan cahaya. Engkau hanya menyadari bahwa cahaya itu selalu ada. Begitu pula dengan kesembuhan. Kesembuhan bukan sesuatu yang harus dikejar, karena ia adalah sifat Rahman yang telah lama bersemayam. Ketika tabir ego tersibak, rahmat menemukan jalannya sendiri. Seperti matahari yang tak pernah berhenti bersinar, tetapi baru menghangatkan ruangan ketika jendela dibukar. Sahabat petunjuk Al-Quran, di titik ini jangan tergesa ingin melangkah. Biarkan kata-kata ini mengendap. Jangan buru-buru mempraktekkan istighfar sebagai teknik. Duduklah sejenak dalam diam. Rasakan nafas yang keluar masuk tanpa engkau perintah. Dengarkan detak jantung yang bekerja tanpa meminta izinmu. Di sanalah pelajaran pertama makrifat berbisik. Bahkan, hidupmu pun bukan milikmu. Jika engkau mulai merasakan getaran lembut di dada, itu bukan karena kata-kata ini indah, melainkan karena egomu mulai kehilangan cengkramannya. Dan ketika ego melemah,
jalan menuju Sang Kekasih perlahan terbuka, tanpa paksaan, tanpa suara, tanpa sorak. Sahabat petunjuk Al-Quran, sebelum melangkah lebih jauh, izinkan aku mengajakmu sejenak berhenti melawan. Ya, berhenti melawan sakitmu, berhenti melawan keadaanmu, berhenti melawan dirimu sendiri. Karena selama ini, tanpa sadar, kita sering beristighfar sambil menggenggam perlawanan. Lisan berkata, "Ampuni aku," tetapi hati berkata, "Aku tidak terima." Kita memohon kepada Allah, namun dengan nada tuntutan yang halus. "Sembuhkan aku sekarang, ubah keadaanku segera, angkat penderitaanku karena aku sudah berdoa." Inilah hijab yang paling samar. Dalam makrifat, istighfar bukan permohonan perubahan keadaan, melainkan penerimaan total terhadap kehendaknya. Ketika engkau benar-benar menerima, disitulah perubahan sejati seringkali justru terjadi. Sakit bukan sekadar gangguan tubuh. Ia adalah bahasa Tuhan yang sangat personal. Ia berbicara tanpa suara, tetapi menghunjam langsung ke kesadaran. Ia datang bukan untuk menyiksa, melainkan untuk menghentikan laju ego yang terlalu lama berlari menjauh dari hakikat. Dan istighfar adalah cara kita menjawab panggilan itu dengan kerendahan, bukan dengan perlawanan. Sahabat petunjuk Al-Quran, perhatikan satu hal yang jujur. Ego tumbuh subur saat tubuh kuat. Saat raga sehat, pikiran tajam, dan rencana berjalan, ego merasa memiliki kuasa. Ia menyusun masa depan, mengklaim hasil, dan menisbatkan keberhasilan pada diri. Tetapi ketika sakit datang, satu demi satu klaim itu runtuh. Tubuh yang dulu patuh kini membangkang. Pikiran yang dulu sigap kini lelah. Disinilah rahasia besar itu tersembunyi. Sakit adalah alat ilahi untuk memfanakan hamba. Dalam kondisi lemah, manusia lebih mudah mengucap la haula wala quwata dengan jujur, bukan sebagai hafalan, tetapi sebagai kenyataan hidup. Istighfar dalam sakit menjadi lebih dalam, karena tidak lagi ditopang oleh rasa mampu. Engkau tidak sedang berpura-pura lemah, engkau benar-benar lemah. Dan justru di titik inilah makrifat mendekat. Karena Allah tidak mendekat kepada keakuan, tetapi kepada kehancuran ego yang ikhlas. Bukan berarti kita mencari sakit, tetapi ketika sakit datang, kita berhenti memusuhinya. Kita menyambutnya sebagai tamu yang membawa pesan. Sahabat petunjuk Al-Quran, di titik ini penting untuk menegaskan satu hal agar jalan ini tetap lurus. Makrifat tidak pernah menghapus syariat. Mengobati sakit, menjaga tubuh, berikhtiar secara lahiriah adalah bagian dari adab kepada Allah. Namun perbedaannya terletak pada tempat bersandar. Dalam syariat, engkau berikhtiar. Dalam hakikat, engkau tidak menggantungkan hasil pada ikhtiar itu. Engkau minum obat, tetapi hatimu bersujud. Engkau berobat, tetapi jiwamu berkata, jika engkau berkehendak, obat ini menjadi sebab. Jika tidak, ia hanyalah benda. Inilah istighfar yang hidup. Engkau memohon ampun bukan karena merasa kurang usaha, tetapi sadar bahwa engkau tidak memiliki kuasa atas hasil. Ego sering menyelinap bahkan dalam ibadah, membuat kita merasa lebih dekat, lebih tahu, lebih benar. Maka istighfar menjadi penjaga keseimbangan, mengembalikan semua klaim kepada sang pemilik. Syariat adalah perahu, hakikat adalah samudra. Tanpa perahu, engkau tenggelam. Tanpa samudra, perahu tak bermakna. Bayangkan dirimu, sahabat petunjuk Al-Quran, sebagai setetes air yang lama terpisah dari samudra. Selama ia terpisah, ia merasa kecil, takut menguap, takut hilang. Ia bertanya-tanya, mengapa aku rapuh? Mengapa aku mudah berubah? Tetapi ketika setetes air itu jatuh kembali ke samudra, pertanyaan itu lenyap. Ia tidak lagi takut hilang karena ia telah menyatu. Begitulah istighfar makrifat. Selama engkau berdiri sebagai aku, sakit terasa menakutkan. Tetapi ketika engkau kembali kepada kesadaran bahwa dirimu hanyalah tajali kecil dari kehendak besar, ketakutan itu melebur.
bukan karena sakitnya hilang seketika, tetapi karena identitas palsu telah larut. Dan seringkali, ketika jiwa telah menyatu, tubuh pun mengikuti dengan caranya sendiri. Samudra hakikat bekerja tanpa suara, tanpa janji, tanpa jadwal. Sahabat petunjuk Al-Quran, jika saat ini engkau masih sakit, jangan jadikan ajaran ini sebagai beban baru. Jangan memaksakan dirimu untuk harus ikhlas, harus pasrah. Makrifat tidak lahir dari paksaan, tetapi dari kejujuran. Istighfarlah dengan nafasmu, dengan kelemahanmu, dengan air matamu jika ada. Bahkan ketidakmampuan untuk ikhlas pun bisa kau istighfarkan. Karena pada akhirnya, yang diminta dari seorang hamba bukanlah kesempurnaan, melainkan kerendahan hati untuk kembali. Dan setiap kembali, sekecil apapun, selalu disambut oleh Sang Kekasih dengan rahmat yang tak terukur. Sahabat petunjuk Al-Quran, makrifat tidak lahir di tengah hiruk-pikuk pikiran. Ia tidak muncul saat engkau sibuk menganalisis, menimbang, dan mencari-cari tanda. Makrifat lahir dalam keheningan, dan istighfar adalah pintu menuju hening itu. Ketika engkau mengucap astaghfirullah, bukan lagi sebagai suara, tetapi sebagai penyerahan, pikiran perlahan kehilangan dominasinya. Engkau tidak lagi memaksa doa agar dijawab dengan cara tertentu. Engkau tidak lagi mengatur bagaimana Allah seharusnya bekerja. Di titik ini, engkau mulai menyadari bahwa selama ini yang bising bukanlah dunia, melainkan egomu sendiri. Ego selalu ingin memastikan, ingin memahami, ingin menggenggam hasil. Maka istighfar menjadi semacam pelepasan. Setiap istighfar adalah satu langkah mundur dari pusat kendali palsu. Dan ketika engkau cukup jauh mundur, nurullah mulai tampak, bukan sebagai cahaya fisik, tetapi sebagai ketenangan yang tak bisa dijelaskan. Sahabat petunjuk Al-Quran, nurullah tidak bisa tinggal berdampingan dengan keakuan yang keras. Ia lembut, halus, dan hanya menetap pada hati yang merendah. Dalam ilmu makrifat, fana bukanlah lenyap secara fisik, tetapi lenyapnya klaim diri. Engkau masih ada, masih bernafas, masih beraktivitas, tetapi tidak lagi merasa sebagai pelaku utama. Engkau bekerja, tetapi sadar bahwa yang menggerakkan adalah Dia. Engkau berdoa, tetapi sadar bahwa yang menggerakkan doa itu pun Dia. Istighfar menjadi jembatan menuju fana, karena di dalamnya terkandung pengakuan terdalam. Aku salah bukan hanya karena dosaku, tetapi karena aku sering lupa bahwa aku bukan apa-apa. Ketika kesadaran ini mengendap, nurullah menyentuh batin dengan cara yang lembut. Engkau mungkin tidak melihat cahaya, tetapi engkau merasakan lapang yang tak bergantung pada keadaan. Bahkan di tengah sakit, ada ruang damai yang tak tersentuh rasa nyeri. Inilah tanda bahwa cahaya mulai bekerja dari dalam, bukan untuk menghapus takdir, tetapi untuk menerangi cara engkau menjalaninya. Sahabat petunjuk Al-Quran, banyak penyakit fisik memiliki akar batin yang dalam. Bukan berarti semua sakit adalah kesalahan pribadi, tetapi ego yang lama terpelihara sering menciptakan ketegangan yang tak disadari. Keinginan untuk selalu kuat, selalu benar, selalu mampu, perlahan mengeras di dalam jiwa. Ketika jiwa mengeras, tubuh ikut menegang. Istighfar makrifat bekerja bukan dengan menyasar gejala, tetapi dengan melunakkan pusat kekerasan itu. Ketika engkau berhenti mempertahankan citra diri, ketika engkau mengizinkan diri menjadi hamba yang rapuh, beban batin mulai luruh. Dan seringkali, tubuh merespons peluruhan itu dengan caranya sendiri. Bukan sebagai keajaiban instan, tetapi sebagai proses pemulihan yang alami. Nurullah tidak memaksa, ia menyesuaikan. Ia tidak menghancurkan, ia melarutkan. Maka jangan heran jika orang yang benar-benar tenggelam dalam istighfar makrifat menjadi lebih lembut, lebih sabar, lebih penuh kasih, bahkan sebelum sakitnya benar-benar pergi. Karena buah makrifat pertama bukanlah kesembuhan, melainkan akhlak. Bayangkan sebuah lampu, sahabat petunjuk Al-Quran. Banyak orang sibuk memperbaiki kaca penutupnya ketika lampu redup. Mereka membersihkan, mengganti bentuk,
memperindah luarannya. Tetapi makrifat mengajakmu melihat lebih dalam. Dari mana cahaya itu berasal? Cahaya tidak berasal dari kaca, tetapi dari sumber listrik yang tersembunyi. Istighfar adalah usaha untuk kembali ke sumber, bukan sekedar memperbaiki penampilan. Ketika engkau terhubung kembali dengan sumber, cahaya mengalir dengan sendirinya. Begitu pula dengan hidup dan kesehatan. Selama engkau hanya sibuk di permukaan, perbaikan akan bersifat sementara. Tetapi ketika engkau kembali kepada sang sumber, perubahan menyentuh akar. Dan meski kaca masih retak, cahaya tetap menyala. Sahabat petunjuk Al-Quran, jangan buru-buru mencari tanda. Jangan tergesa menunggu hasil. Jika setelah istighfar engkau merasa lebih tenang, itu sudah lebih dari cukup. Duduklah bersama ketenangan itu. Biarkan nurullah bekerja tanpa engkau awasi. Dalam ma'rifat, pengawasan adalah bentuk lain dari ego. Serahkan, lepaskan, dan izinkan cahaya menuntun langkahmu pelan-pelan. Karena sang kekasih tidak pernah tergesa, dan dia tidak pernah salah jalan. Sahabat petunjuk Al-Quran, makrifat yang sejati tidak membuat seseorang merasa tinggi, tidak pula membuatnya sibuk berbicara tentang rahasia-rahasia batin. Makrifat yang sejati justru membuat seseorang semakin membumi, semakin lembut, semakin sedikit menuntut. Jika istighfar yang engkau lakukan benar-benar menyentuh hakikat, maka tanda pertamanya bukan mimpi, bukan pula pengalaman luar biasa, melainkan perubahan halus dalam akhlak. Engkau menjadi lebih sabar terhadap kekurangan orang lain karena engkau telah melihat betapa rapuhnya dirimu sendiri. Engkau tidak mudah menghakimi karena engkau sadar bahwa segala sesuatu berjalan di bawah kehendak yang sama. Dalam makrifat, akhlak bukan hiasan, melainkan bukti. Tanpa akhlak yang lembut, klaim makrifat hanyalah permainan ego yang lebih halus. Istighfar yang hidup akan meluruhkan keinginan untuk menang, untuk dipuji, untuk selalu dianggap benar. Engkau mulai merasa cukup menjadi hamba yang diam-diam dicintai oleh sang kekasih, tanpa perlu pengakuan siapapun. Sahabat petunjuk Al-Quran, salah satu buah terdalam dari istighfar ma'rifat adalah berubahnya cara engkau memandang takdir. Dahulu engkau mungkin bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Kini pertanyaan itu perlahan berubah menjadi, apa yang ingin engkau ajarkan melalui ini? Perubahan pertanyaan ini tampak sederhana, tetapi sesungguhnya ia menandai pergeseran kesadaran yang besar. Engkau tidak lagi berdiri sebagai pusat cerita, melainkan sebagai bagian kecil dari skenario ilahi yang luas. Dalam pandangan ini, sakit tidak lagi dianggap hukuman, melainkan undangan untuk kembali. Kegagalan tidak lagi dianggap akhir, melainkan cara Tuhan menyelamatkanmu dari jalan yang tidak sesuai dengan hakikatmu. Istighfar membuatmu berdamai dengan ketidaksempurnaan hidup karena engkau tidak lagi menuntut hidup untuk sesuai dengan keinginan ego. Engkau belajar menerima dengan hati yang lapang, tanpa kehilangan ikhtiar, tanpa meninggalkan doa. Inilah keseimbangan yang indah antara syariat dan hakikat. Sahabat petunjuk Al-Quran, ketika makrifat mulai bersemi, cara engkau memandang sesama manusia pun berubah. Engkau tidak lagi melihat mereka semata sebagai individu dengan perilaku yang menyenangkan atau menyebalkan. Engkau mulai melihat tajali sifat-sifat Allah di setiap perjumpaan. Ada yang menjadi cermin kesabaranmu, ada yang menjadi latihan keikhlasanmu, ada pula yang menjadi ujian egomu. Istighfar menjaga hatimu agar tidak membeku oleh luka-luka sosial. Ketika disakiti, engkau lebih cepat kembali kepada Allah daripada tenggelam dalam dendam. Bukan karena engkau lemah, tetapi karena engkau tidak ingin kehilangan hubungan dengan sang kekasih hanya demi mempertahankan ego. Dalam makrifat, memaafkan bukan kewajiban moral semata, tetapi kebutuhan batin. Karena setiap kebencian adalah tabir baru yang menghalangi cahaya. Bayangkan sebuah pohon besar, sahabat petunjuk Al-Quran. Ia tidak ribut ketika angin datang. Ia tidak protes ketika hujan deras atau panas terik. Kekuatan pohon itu bukan pada cabangnya, tetapi pada akarnya yang dalam. Istighfar makrifat menumbuhkan akar itu di dalam jiwa. Selama akar tertanam dalam kesadaran la haula wala quwwata, engkau tidak mudah tumbang oleh pujian maupun celaan. Dunia boleh berubah, keadaan boleh naik turun, tetapi batun tetap tenang. Ketika sakit datang, engkau merawatnya dengan ikhtiar lahir, namun hatimu tetap bersandar pada Allah. Ketika sehat datang, engkau bersyukur,
tanpa merasa memiliki. Inilah ketenangan yang tidak tergantung pada kondisi, karena ia bersumber dari hubungan yang dalam dengan Sang Sumber. Sahabat petunjuk Al-Quran, jika engkau merasa perubahan-perubahan kecil ini mulai hadir dalam hidupmu, jangan engkau banggakan. Syukuri saja dengan istighfar yang semakin dalam, karena setiap kebanggaan adalah potensi hijab baru. Ma'rifat tidak membutuhkan sorotan. Ia seperti cahaya pagi yang masuk melalui celah jendela, menerangi ruangan tanpa suara. Jadilah hamba yang diam-diam bersinar, bukan karena ingin dilihat, tetapi karena nurullah memang sedang bekerja di dalam hatimu. Sahabat petunjuk Al-Quran, pada akhirnya perjalanan ma'rifat bukanlah perjalanan menuju tempat yang jauh. Ia bukan pencarian sesuatu yang hilang di luar diri. Ia adalah kepulangan. Kepulangan dari keakuan menuju kehambaan. Kepulangan dari merasa mampu menuju mengakui ketidakberdayaan. Kepulangan dari ego yang ribut menuju hati yang berserah. Istighfar adalah jalan pulang itu. Setiap istighfar yang lahir dari kesadaran fana adalah langkah mendekat, meski terasa kecil. Dan jangan pernah meremehkan langkah kecil di jalan pulang, karena yang dicari bukan kecepatan, melainkan kejujuran. Sang Kekasih tidak menilai seberapa cepat engkau sampai, tetapi seberapa tulus engkau kembali. Bahkan jika engkau tersandung berkali-kali, selama engkau kembali dengan istighfar, pintu itu tidak pernah tertutup. Sahabat petunjuk Al-Quran, pada suatu titik dalam ma'rifat, engkau akan menyadari bahwa hubungan terdalam dengan ilahi tidak selalu berbentuk kata-kata. Ada saatnya, doa berubah menjadi diam yang penuh. Diam yang tidak kosong, tetapi syarat kehadiran. Engkau duduk, bernafas, dan merasa cukup berada di hadapannya tanpa perlu meminta apapun. Inilah tanda keterhubungan yang matang. Bukan karena engkau tidak membutuhkan, tetapi karena engkau percaya sepenuhnya. Istighfar tetap mengalir, tetapi bukan lagi sebagai permintaan, melainkan sebagai pengakuan cinta seorang hamba yang sadar akan kefakirannya. Dalam diam itu, nurullah bekerja dengan cara yang tak bisa diceritakan, hanya bisa dirasakan. Dan seringkali, dari diam yang ikhlas itu, hidup mulai tersusun kembali dengan sendirinya. Sahabat petunjuk Al-Quran, penting untuk selalu menjaga adab batin ini. Kesembuhan bukanlah hak yang bisa dituntut, melainkan tajali yang dianugerahkan. Ada yang diberi kesembuhan raga, ada yang diberi kekuatan menerima, ada yang diberi keduanya. Semua adalah rahmat, semua adalah baik, meski ego sering sulit memahami. Istighfar menjaga hatimu agar tidak kecewa kepada Allah. Ia membersihkan prasangka, melunakkan harapan, dan mengembalikan pusat kendali kepadanya. Ketika engkau berhenti menjadikan kesembuhan sebagai syarat kebahagiaan, justru di sanalah kebahagiaan sejati mulai tumbuh. Dan dari kebahagiaan yang tidak bergantung itulah, tubuh dan jiwa menemukan keseimbangannya sendiri. Ya Allah, wahai Sang Kekasih yang Maha Lembut, kami datang bukan membawa apa-apa selain kefakiran kami. Kami istighfar bukan karena kami pantas diampuni, tetapi karena Engkau Maha Pengampun. Jika sakit ini adalah jalan untuk meluruhkan ego kami, maka kuatkanlah kami menjalaninya dengan adab. Jika sehat adalah amanah, maka jagalah kami agar tidak kembali sombong. Jangan Engkau biarkan kami terputus darimu, bahkan ketika doa kami terasa sunyi. Jadikanlah istighfar sebagai nafas hidup kami, sebagai cahaya di saat gelap, dan sebagai jembatan kepulangan menujumu. Sahabat petunjuk Al-Quran, jika narasi ini mengetuk sesuatu di dalam dadamu, jika ada bagian yang terasa seperti sedang berbicara langsung dengan lukamu, tuliskanlah di kolom komentar. Berbagilah, karena mungkin ada jiwa lain yang sedang mencari jalan pulang yang sama. Jangan lupa untuk like video ini sebagai tanda syukur, share kepada mereka yang membutuhkan penguatan batin, dan tekan subscribe channel Petunjuk Al-Quran agar kita bisa terus berjalan bersama, pelan-pelan, menuju cahaya dengan adab dan kerendahan hati.